Oke, kali ini saya masuk ke materi persamaan logaritma matematika peminatan kelas 10 ya. Persamaan logaritma adalah persamaan yang di dalamnya terdapat logaritma dengan numerus ataupun bilangan pokok mengandung variabel. Biasanya kita pakai variabel X. Kemudian kita nanti mengenal beberapa bentuk dari persamaan logaritma. Bentuk pertama itu A logaritma fx sama dengan A logaritma P. Misalkan soalnya kayak gini nih, 2 logaritma 3x min 1 sama dengan 2 logaritma 9. Seperti ini. Ini bentuknya A log fx sama dengan A logaritma P. Bilangan pokoknya A dan A sama, ini juga 2 log, ini juga 2 log gitu ya. Kemudian ini fx, ini P, ini fx, jadi dia itu ada variabelnya, yang ini angka saja. Jadi bedanya itu. Kemudian bentuk yang kedua itu ada A logaritma fx sama dengan B logaritma fx. Sekarang gantian nih, A sama B, bilangan pokoknya beda tetapi numerusnya sama, fx dan fx. Misalkan nanti ada soal 2 logaritma 3x min 1 sama dengan 7 logaritma 3x min 1. Ini kan malah 2 sama 7 malah beda, malah 3x min 1 nya yang sama. Ini nanti bentuk kedua, penyelesaiannya nanti saya bahas. Bentuk ketiga itu ketika A log fx sama dengan A log gx. Ini mirip bentuk pertama, cuma bedanya kanan kirinya ada x. Jadi misalkan 2 log x kuadrat min 3x plus 1 sama dengan 2 logaritma x min 5. Misalkan kayak gini. Ini A sama, ini 2 log dan 2 log juga sama. Kemudian bedanya dengan bentuk yang pertama, yang bentuk pertama kan kirinya x, kanannya hanya angka. Yang ini kirinya ada x-nya, ada variabel x-nya, yang kanan juga ada variabel x-nya. Bentuk keempat, Hx logaritma fx sama dengan Hx logaritma gx. Kalau kita lihat bilangan pokoknya Hx. Kalau ditulis Hx itu artinya bilangan pokok ada x-nya. Misalkan x plus 1 logaritma 3x min 1 sama dengan x plus 1 logaritma misalkan berapa ini? 2x min 5 kayak gini. Kita lihat x plus 1 sama, tetapi ada x-nya, ada variabel x-nya. Gx sama fx-nya beda. Ini bentuk keempat. Bentuk kelima itu yang ada kuadratnya. Contohnya nanti misalkan 2 kali 3 log kuadrat x ditambah 5 kali 3 log x ditambah 7 sama dengan 0. Jadi ciri-ciri bentuk kelima itu di sini ada kuadrat ya, logaritmanya yang dikuadratin seperti itu. Oke, kita langsung ke bentuk pertama saja dan contohnya, silakan diikuti. Bentuk pertama itu A log fx sama dengan A logaritma P. Coba lihat, A log sama A log sama. Katakanlah biar nilainya sama, berarti fx dan P harus sama, maka penyelesaiannya adalah fx sama dengan P. Saya ulangi ya, A log fx sama dengan A log P. A log dan A log udah sama ya. Kita tinggal ambil fx akan sama dengan P. Kemudian ada syarat numerus bahwa fx setelah logaritma itu harus positif. Ini mutlak harus ditulis ya. Jadi syarat numerus adalah harus positif. Kita langsung ke contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan logaritma ini. Oke, caranya kita ambil, ini kan 6 log sudah sama dengan 6 log, berarti kita tinggal ambil numerus dan numerus. Kita ambil ini aja, berarti penyelesaiannya adalah 3x plus 8 akan sama dengan 29. Jadi 3x plus 8 sama dengan 29. 3x sama dengan 29 dikurangi 8, yaitu 21. Kemudian x sama dengan 21 dibagi 3,
7. Berikutnya ada syarat numerus. Syarat numerus tadi f(x) harus lebih dari 0. f(x) harus lebih dari 0. Numerus kita 3x plus 8. Berarti 3x plus 8 harus lebih dari 0. 3x lebih dari negatif 8. X lebih dari negatif 8/3. Kemudian numerus ini kita gambar garis bilangannya. Min 8/3. Lebih dari min 8/3 itu lebih itu ke kanan. Nah, numerus meminta penyelesaian itu harus ada di area ini. Kalau sebelah kirinya nanti salah. Kebetulan angka 7 kalau kita letakkan di garis bilangan, dia akan berada di sini nih. Sebelah kanannya min 8/3, 7. Berarti kesimpulannya X sama dengan 7 adalah, ini memenuhi ya, adalah penyelesaian. Jadi misal kita hitung X nya negatif 7, kita letakkan di sebelah kiri seperti ini, itu jadinya tidak memenuhi. Karena apa? Numerusnya meminta min 8/3 ke arah kanan. Kalau X nya ternyata negatif 7 kan jadi tidak memenuhi, seperti itu ya. Oke. Kemudian ada cara lain untuk menguji numerus. Jadi cara lainnya gini, cara 2 ya. Jadi misalkan kita udah ketemu X nya 7, kita langsung uji aja numerusnya, uji numerus. Ini cara lain, bisa jadi lebih memudahkan. Kita langsung coba X sama dengan 7 ke F, ke numerusnya. Tadi numerusnya adalah apa tadi? 3x plus 8. Kita coba aja ke sini. 3 kali 7 ditambah 8. 21 ditambah 8. 29. Tadi mintanya apa? Numerus harus positif. 29 itu positif. Ya. Jadi memenuhi. Tadi kita coba X nya 7, ternyata hasilnya 29 dan 29 itu memenuhi. Karena positif ya. Maka HP atau penyelesaiannya dapat kita simpulkan 7. Ingat, HP atau himpunan penyelesaian adalah yang X nya, bukan hasil uji coba tadi ya. Bukan yang 29 ini, tetapi yang X nya, yaitu angka 7. Sebenarnya kalau ini misalkan jatuh di pilihan ganda ya, bentuk seperti ini pasti akan memenuhi 7 ini. Ini kan 3x plus 8 sama dengan 29. Kita hitung nilainya 7. Otomatis kalau 7 kita substitusikan ke 3x plus 8, hasilnya pasti 29 kayak gitu. Ini biasanya langsung memenuhi. Jadi kalau pilihan ganda tanpa menguji numerus, bentuk yang seperti ini pasti akan memenuhi. Namun karena ini kita belajar, kita tulis lengkap. Saya bahas dari numerus cara yang aslinya lebih dari 0, kemudian dari cara yang uji coba saja. Nanti kita akan pakai salah satu saja. Baik, contoh kedua. 5 logaritma 7x plus 4 sama dengan 2. Tadi kita punya bentuk pertama itu alog sama dengan alog. Jadi ruas kiri dan ruas kanan sama-sama ada logaritmanya. Sementara di sini di kirinya 5 log, di kanannya tidak ada 5 lognya. Maka caranya adalah sebentar, kita akan merubahnya menjadi ini, yang 2 ini, yang sebentar ya. Yang kirinya tetap saja 5 logaritma 7x plus 4, tetapi yang kanan ya, yang kanan kita rubah menjadi 5 logaritma 5 pangkat 2. Jadi 2 ini aslinya adalah pangkat dari numerus. Berarti kalau kirinya 5 log, kita buat 5 log 5. Jadi 5 log 5 ini tergantung dari yang di ruas kiri ya. Kalau di ruas kirinya 2 log ya 2 log 2. Kalau di ruas kirinya 7 log ya di sini dibuat 7 log 7 pangkat 2. Jadi ini langsung jadi pangkat saja. Ini jadi pangkat nih. Nah, sekarang ruas kiri dan ruas kanan sudah sama-sama logaritma. Kita ambil isinya aja. 7x plus 4 sama dengan 5 log 5, 5 lognya hilang, berarti tinggal 5 kuadrat ya. 5 kuadrat itu berapa?
25. Berarti 7x sama dengan 21, x sama dengan 3. Kita uji apakah x sama dengan 3 memenuhi. Tadi ada syarat numerus. Numerus itu harus lebih dari 0. Berarti 7x plus 4 harus lebih dari 0. 7x lebih dari negatif 4, x lebih dari negatif 4/7. Lalu kita gambar negatif 4/7 lebih dari itu ke kanan, HP-nya harus di sini. X-nya tadi 3, X sama dengan 3 di sini, berarti memenuhi. Ya, karena dia di area yang memenuhi numerus. Berarti HP atau himpunan penyelesaiannya adalah 3. Oke, kita lanjut ke contoh 3. Logaritma E kuadrat min 3x min 10 sama dengan logaritma 8. Logaritma dengan bilangan pokok kosong itu artinya 10. Jadi walaupun tidak ditulis itu artinya 10. Ya, ini sekedar info. Penyelesaiannya adalah karena 10 log sudah sama ruas kiri dan ruas kanan, kita tinggal ambil isinya atau numerusnya. Akan sama dengan 8. Kalau kita kumpulkan ke kiri, min 18 sama dengan 0, lalu kita faktorkan. Faktornya adalah 6 dan 3, negatif 6 ditambah 3. Oke, X sama dengan 6, X sama dengan negatif 3. Kemudian, ini cara biasa ya. Jadi syarat numerus kita kerjakan seperti biasa. Numerus kita adalah X kuadrat min 3X min 10 lebih dari 0. Numerus itu yang ini nih. Lalu kita faktorkan X dan X. 10 itu 5 kali 2, biar jadi min 3, minnya di 5. Karena min 5 ditambah 2 itu min 3, min 5 dikali 2 itu negatif 10. Oke, jadi X sama dengan 5, X sama dengan negatif 2. Karena ini pertidaksamaan, kita harus membuat garis bilangannya. Negatif 2 di kiri, angka 5 di kanan. Kita uji tanda di sekitar ini. Jadi ada 3 area. Misal paling gampang kita uji 0. Ya. Kalau X-nya 0, nanti tandanya coba 0 dikurangi, masuk ke sini ya. 0 dikurangi 5 itu negatif 5. 0 ditambah 2 itu positif 2. Negatif dikali positif itu negatif. Maka di atasnya 0 ini kita kasih tanda negatif. Misal kita coba X sama dengan 6, sebelah kanannya 5 ya. 6 dikurangi 5 itu 1, positif. 6 ditambah 2 itu 8, positif juga. Positif kali positif itu positif. Sehingga di atasnya 6, kita kasih tanda positif. Sebelah kirinya min 2, kita punya angka min 3. Min 3, min 5 itu negatif. Ini X sama dengan min 3 ya. Min 3 ditambah 2 juga negatif. Negatif kali negatif itu positif. Maka di atasnya negatif 3 kita kasih tanda positif. Nah, jika udah selesai, kita hapus saja. Karena ini bukan nilai X, kita kan hanya buat nyoba-nyoba tadi. Kita hapus saja. Kemudian kita lihat soal. Ternyata soal meminta lebih dari 0. Lebih dari 0 itu yang positif ini. Oke, coba dilihat. Numerusnya menghendaki 5 ke kanan atau min 2 ke kiri. Lalu kita letakkan angka kita ini ke sini. Negatif 3 ada di sebelah sini ya. Oh, negatif 3 ternyata memenuhi. Karena dia masuk ke area yang diminta numerus. Angka 6 juga kita masukkan, ternyata angka 6 ada di sini. Ini juga memenuhi, karena dia masuk ke area yang memenuhi numerus, sehingga HP atau himpunan penyelesaiannya ada 2, negatif 3 dan 6. Seperti itu kira-kira langkahnya. Nah, kalau tidak mau pakai cara numerus ini, kamu bisa diuji ya, uji aja X sama dengan ini cara 2 ya. Kamu uji saja X sama dengan min 2, masukin F min 2, buktikan hasilnya nanti positif, berarti negatif 2, maaf 3 ya, negatif 3 ya, sorry, negatif 3.
X nya negatif 3 kita uji, F negatif 3 berarti negatif 3 kuadrat dikurangi 3 kali negatif 3, kemudian dikurangi 10. Ini 9, negatif dikalikan juga 9, ini 9 dikurangi 10 berarti 18 kurangi 10 itu 8 positif ya. Ternyata X sama dengan negatif 3 menghasilkan numerus positif, berarti ini memenuhi. Sekarang kita coba X sama dengan 6, F6 itu 6 kuadrat dikurangi 3 kali 6 dikurangi 10, 36 dikurangi 18 dikurangi 10, 36 kurangi 18 itu 18 dikurangi 10 juga 8 juga positif, berarti ini memenuhi. Seperti ini juga boleh, jadi menunjukkannya dengan disubstitusikan lalu hasilnya positif memenuhi, kalau hasilnya negatif tidak memenuhi. Jadi HP nya ada negatif 3 dan 6. Ini contoh ketiga. Contoh keempat, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan logaritma berikut. Oke. Di ruas kanan itu hanya angka 1. Ini seperti yang sebelumnya, angka 1 ini harus dibuat logaritma. Berarti yang kiri biar tetap 3 log X kuadrat plus 6X plus 8, yang ruas kanan 1 harus dibikin 3 log juga, yaitu 3 log 3, satunya jadi pangkat. Nah, gini ya. Kemudian 3 log-nya kita hilangkan, langsung kita ambil X kuadrat plus 6X plus 8 sama dengan 3 pangkat 1, yaitu 3. Kita kumpulkan ke kiri. Kita kumpulkan ke kiri, 8 kurangi 3, 5 ya. Sama dengan 0. And then kita faktorkan. 5 jadinya 6, itu 5 kali 1 biar jadi positif 6, positif semua. 5 ditambah 1, 6, 5 dikali 1, 5. X sama dengan negatif 5, X sama dengan negatif 1. Kemudian seperti biasa kita cari syarat numerusnya. Numerusnya kita punya X kuadrat plus 6X plus 5 sama dengan, numerus yang ini ya, plus 8. Ingat numerus itu yang masih di sini ini. Ini numerus ya. Masih plus 8. Jangan pakai yang sudah plus 5 ini. Sama dengan 0, kita faktorkan, lebih dari 0, sorry. Numerus harus lebih dari 0. Kita faktorkan. 8 itu 4 kali 2, biar jadi positif 6 plus semua. Jadi X sama dengan negatif 4, X sama dengan negatif 2. Oke, lalu kita buat garis bilangan seperti biasa. Negatif 4 di kiri, negatif 2 di kanan. Kita cek angka 0, ternyata 0 ada di sebelah kanan sini ya, 0 ya. Kita coba nih, 0 ditambah 4 positif, 0 ditambah 2 positif. Positif kali positif itu positif, sehingga di atasnya 0 kita beri tanda positif. Sebelah kirinya selang-seling aja, langsung negatif, langsung positif gitu. Soalnya minta lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 kita arsir yang positif. Ini ke kanan, ini ke kiri, kita arsir. Nah, numerus kita nanti harus ada di area ini, area yang ke arsir ini. Kita letakkan negatif 1 sama negatif 5. Negatif 1 ternyata ada di sebelah sini kan. X sama dengan negatif 1 itu memenuhi. Negatif 5 juga ada di sebelah kirinya min 4. Ini juga memenuhi, sehingga dapat kita simpulkan bahwa penyelesaiannya adalah negatif 5 dan negatif 1. Ini adalah contoh untuk yang bentuk pertama. Saya siapkan 4 contoh.